Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudari yang ada di tempat ini, di ruangan ibadah ini, dan yang ada di rumah, yang mungkin sepanjang hari ini sudah letih beraktivitas, atau mungkin yang sudah letih stay di rumah. Mari supaya ada kesegaran, penyegaran rohani kita lewat ibadah malam ini, biar kuasa Roh Kudus boleh bekerja memberkati kita, memberikan kesegaran, kekuatan bagi kita. Oleh sebab itu, sebelum kita bersama-sama menyembah, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya, renungan bagi kita untuk malam ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan, biar Roh Kudus itu memenuhkan hati kita. Itulah kuasa kebangkitan, kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus, dan kuasa yang sama juga memberikan semangat, sukacita bagi kita. Mari kita buka hati kita, kita katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini, Kau lembut, Kau manis. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Siapa kami, siapalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Buka hati untuk amin. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Dari awal kita menaikkan pujian ini, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati, ku buka hati, menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari kita buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati,
anugerah-Mu besar bagi kami. Melayangkan kami masuk hadirat-Mu. Sucikan hati, pikiran dan seluruh hidup kami. Kami dapat menyembah Tuhan dalam kekudusan, dalam ketulusan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Jamah setiap kami, Roh Kudus, jamah setiap kami, penuhi hati kami. Buat kami mengerjakan, memahami pribadi-Mu. Ya Rabaya Sadara Rabaya Roh Kudus, Roh Haleluya, haleluya. Ajaib bagiku. Haleluya. 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 Ya Rabaya bersihkan hati kami, bersihkan kami Tuhan, berikan kekuatan kemampuan bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ajaib, penuhi kami dengan Roh. Haleluya. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan amin. Haleluya. Urapiku, urapiku dengan minyak-Mu. Dengan minyak kudus-Mu, minyak-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu bagi kami. Kembali kami malam ini boleh dipersekutukan lewat ibadah malam ini
Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Lawat berkati kami semua yang hadir di tempat ini, di ruangan ini, dan juga yang ada di rumah masing-masing, di tempat-tempat yang lain, dimanapun mereka berada. Tuhan, lawat kami semuanya, jangkau kehidupan kami. Hati kami haus, rindu akan Engkau. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kuasai kami, kendalikan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami mau mendengar firman Tuhan yang boleh memberkati, meneguhkan kami, menjadi renungan bagi kami dalam hidup ini Tuhan. Kami percaya kepadamu, kalau kami meresponi firman-Mu, maka kuasa-Mu akan nyata bagi kami, akan bekerja bagi kami, sehingga yang lemah akan diberikan kekuatan, yang sakit pun akan mengalami kesembuhan. Ada keajaiban Tuhan nyata bagi kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Rapi hamba-Mu, kuasai hati pikiran kami, yang tertuju terarah hanya kepada Engkau saja. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita berkata amin. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah malam lewat live streaming. Saudara, ya, kita terus berdoa supaya pemberitaan firman ini bisa menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa, bagi banyak orang, ya, apapun saat ini yang menjadi profesi kita, status kita, ya, mungkin kita sudah letih beraktivitas sepanjang hari, saudara, ya, letih mungkin tinggal terus di rumah karena kondisi keadaan sekarang. Nah, saatnya kita menyegarkan jiwa kita, ya, lewat ibadah malam ini, saudara, supaya semua kita bisa mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Amin. Maka pastikan semua bersemangat, ya, bergairah untuk mendengar firman Tuhan, ya, dimanapun saudara berada, apakah di Medan sekitarnya, saudara yang kekasih. Dan ibadah ini disiarkan dari kota Medan, ya, dari Medan, tepatnya di Simalingkang, saudara yang kekasih. Dan bagi saudara yang mungkin mendengarkan dimanapun, mungkin di DJ, ya, mungkin di Banjahe, mungkin di Pakam, ya, mungkin di tempat-tempat lain, barangkali di Pulau Jawa, di Jakarta, di Sulawesi, setiap pulau dimanapun, saudara, Bapak Ibu yang terkasih yang bisa menjangkau siaran ini, mari kita bersama-sama, ya, untuk bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan lewat ibadah malam ini. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, dan kita melihat, ya, bagaimana saat ini kita berada dalam suasana Paskah, ya, suasana Paskah, suasana kematian dan suasana kebangkitan Yesus. Ya, Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup, itu dimantapkan, itu diyakinkan, bahkan menunjukkan supaya murid-murid yakin bahwa dia hidup. Beberapa kali Tuhan menampakkan diri, ya, kepada murid-muridnya, saudara yang kasih, menampakkan diri dengan tujuan supaya mereka yakin bahwa Allah itu hidup. Saudara bisa bayangkan yang sudah bersama-sama dengan Yesus saja, ya, yang menjadi muridnya, masih mereka ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka masih menganggap Yesus itu mati. Saudara, Yesus itu mati, ya. Jadi kita melihat bagaimana pada waktu itu ketika Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid, bermacam-macam reaksi. Ada yang bilanglah itu hantu, ya. Ada lagi yang lain bermacam-macam, saudaraku. Tapi intinya untuk meyakinkan murid-murid pada waktu itu, Yesus berulang kali menampakkan diri, ya, menampakkan dirinya. Saudara yang kekasih, supaya jangan sampai mereka
ya akhirnya kehilangan keyakinan akan orang yang mereka kagumi, akan sosok pribadi yang mereka sanjung, yang mereka muliakan. Itulah Yesus Kristus, saudara. Dan kita lihat bagaimana, saudara yang kekasih, kekuatan kuasa Tuhan itu bekerja, ya, pada saat murid-murid juga mendapatkan, menerima kuasa kebangkitan itu. Itulah kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini akan mencelikkan mata kita. Roh Kudus ini akan menerangi jiwa kita, membuat kita makin mengerti, makin memahami Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, maka kita melihat bagaimana pada waktu itu. Saya akan bacakan dari Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 dengan perikop Roh Kudus dijanjikan. Ya, ini janji Tuhan kepada murid-muridnya. Ya, saya akan berkata begini, ya, akan bacakan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ini pribadi yang sangat benar, yang harus kita teladani, saudara. Ya, jadi Yesus ini hebat. Ya, dia tidak mengajarkan yang belum dia kerjakan. Tapi dikatakan dalam ayat ini sesuatu yang dikerjakan dan yang diajarkan. Ya, jadi Yesus selalu memberitakan kebenaran, memberitakan firman itu. Saudara yang kasih, dia dikerjakan dulu, ya, baru diajarkan, gitu ya. Jadi praktek. Ada banyak mungkin kita hari-hari ini ya bisa kita berkhotbah menyampaikan tentang Yesus, tapi belum tentu kita mempraktekkan firman Tuhan itu, saudara. Karena nggak punya kemampuan. Kalau tanpa Roh Kudus kita akan sanggup melakukan firman Tuhan. Makanya para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, saudara, orang-orang Farisi, mereka hidup tanpa Roh Kudus, sehingga mereka tidak mampu melakukan firman. Mereka mantap memberitakan, mereka mengerti, mereka paham semua tentang Taurat, tentang kebenaran, mereka nangkap, mereka mengerti, saudara. Tapi mereka tidak mempraktikkan, tidak melakukan. Saudara yang kekasih, apa yang membuat kita mampu untuk melakukan firman? Itulah Roh Kudus. Roh Kudus diberikan bagi kita sebagai penolong. Saudara yang kekasih, maka kita lihat bagaimana Tuhan Yesus ketika dia bangkit dari kematian, dia berkali-kali bercerita. Saya mau sampaikan di ayat yang berikutnya demikian, sampai pada hari ia terangkat, sebelum ia telah memberi perintah-perintahnya oleh Roh Kudus. Jadi ia memberi perintah-perintahnya oleh Roh Kudus. Jadi peran Roh Kudus itu sangat dominan dalam kehidupan Yesus. Roh Kudus telah memberi perintah-perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa Yesus hidup, bahwa ia hidup. Itu berulang-ulang. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang untuk meyakinkan murid-murid. Saudara yang kekasih, saya ingin tekankan kepada kita supaya dalam suasana Paskah, suasana kebangkitan Yesus, kita betul-betul menerima kuasa kebangkitan itu. Itulah kuasa Roh Kudus.
Roh Kudus itu harus memenuhkan kita, menguasai kita. Saudara, kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang memiliki kuasa kalau kita nggak menerima Roh Kudus. Harus dibaptis dengan Roh Kudus. Makanya kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, jangan dulu pergi, tinggal dulu di Yerusalem, tinggal dulu di sini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan murid, dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jangan dulu pergi, ya, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Tunggu dulu, jangan keluar dari Yerusalem. Jangan dulu pergi ke Yerusalem, itu adalah pusat ibadah. Yerusalem itu adalah tempat menyembah. Tetap dulu di Yerusalem. Saudara, jangan dulu tinggalkan Yerusalem. Sebelum kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, sebelum janji itu digenapi, karena kita melihat ada janji yang disampaikan. Saudara, apa janji itu? Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Sudahkah engkau dibaptis dengan Roh Kudus? Nah, ini penting, saudara. Karena pertanyaan ini pernah dipertanyakan kepada murid-murid yang didapati oleh Rasul Paulus di Efesus dalam Kisah Rasul pasal 19. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Waktu ketika Rasul Paulus ada di Efesus, dia mendapati beberapa orang murid. Lalu dia bertanya kepada murid-murid itu, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka bingung. Saudara, kami tidak tahu, kami tidak kenal. Bayangin orang yang menjadi murid, tapi mereka berkata belum. Coba sedikit kita untuk ke sana supaya lebih jelas. Di Kisah Rasul pasal 19. Ya, di malam ini saya rindu, saudara, semuanya kita, tak terkecuali apapun merek organisasi kita, gereja kita. Gereja enggak menjadi satu benteng-benteng, ya. Saudara yang kekasih, membuat kita akhirnya terkotak-kotak. Tapi kita harus bersatu dalam kekuatan kuasanya. Saudara yang kekasih, saya akan baca begini, ya, dalam Kisah Rasul 19. Ya, ayat 1, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ini sesuatu yang sangat tragis dan sangat menyedihkan. Orang boleh banyak mengenal Yesus. Orang boleh percaya kepada Yesus. Tapi kalau mereka tidak mengetahui ada Roh Kudus, mereka sudah menjadi murid. Saudara,
Ternyata mereka tidak tahu tentang Roh Kudus. Mereka nggak pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nggak pernah dengar bahwa ada Roh Kudus. Saudara yang kekasih, padahal bicara Roh Kudus itu bicara kekuatan. Itulah kuasa kebangkitan Yesus. Bagaimana kita bisa merayakan Paskah kalau kita nggak percaya kepada kuasa kebangkitannya? Itulah kuasa Roh Kudus. Dalam Roma 8 dikatakan, Roh yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan juga, menghidupkan tubuhmu yang panah. Jadi yang membangkitkan Yesus itulah Roh Kudus. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kamu akan dibaptis. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tentu ketika firman ini ditulis pada waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan. Pada hari Pentakosta. Saudara. Tapi Tuhan berjanji. Kenapa? Begitu pentingkah Roh Kudus bagi kita? Sangat-sangat penting. Khususnya di hari-hari terakhir ini. Di akhir zaman ini. Jangan sampai kita justru menjadi pengejek-pengejek yang mengikuti hawa nafsu daging kita. Itulah orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Kalau kita lihat, saudara, di dalam Yudas, bahwa pada hari terakhir akan tampil pengejek. Ya. Saya akan baca kepada saudara demikian firman Tuhan ayat yang ke-17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Saudara, pengejek. Orang bahkan di Kisah Rasul pasal 2 pada saat pencurahan Roh Kudus, ketika orang yang berkumpul pada waktu itu di satu tempat, orang itu penuh dengan Roh Kudus, malah ada yang bilang dia itu mabuk anggur. Ya, mabuk oleh anggur. Saudara, itu sudah difirmankan Tuhan. Terlebih untuk kita yang hidup di akhir zaman ini. Ya, di hari-hari terakhir ini. Jangan sampai saudara kita tidak tahu bahwa ada Roh Kudus. Sebab yang saat ini ada di tengah-tengah kita, itulah Roh Kudus. Roh Kudus. Makanya kalau tanpa Roh Kudus semua sia-sia. Firman pun tanpa Roh Kudus ya mati. Saudara. Jadi kita butuh Roh Kudus. Siapa pengajak-pengajak ini? Siapa pengajak? Makanya yang suka mengajak-ngajak kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih, mereka ini adalah orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Pengejek-pengejek yang menuruti hawa nafsu mereka 19
Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi kalau orang yang tidak hidup tanpa Roh Kudus, pada akhirnya nanti mereka akan terjebak dengan itu. Saudara, mereka justru akan menghujat, mereka mengejek, mencaci. Inilah orang-orang yang hidup di akhir zaman. Ibadahnya hanya ibadah buatan manusia. Ibadahnya hanya ibadah lahiriah. Secara badani mereka datang beribadah. Tapi pada hakikatnya mereka tidak mendapatkan kuasa dari ibadah itu. Tanpa Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang punya peran penting hari-hari ini. Saudara. Yang ada sekarang, yang bekerja, yang aktif terus menolong kita, memberikan kekuatan bagi kita, menghiburkan kita, itulah Roh Kudus. Amin. Ya. Jadi itu sebabnya Yesus yang menyampaikan, tunggu dulu, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu diperlengkapi, sampai kamu mendapatkan kegenapan janji Tuhan. Itulah kepenuhan Roh Kudus, itulah baptisan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus turun atas kehidupan kita, maka ada dua hal yang kita bisa dapatkan lewat penyampaian firman malam ini. Yang pertama dikatakan, coba kita baca, mari sama-sama kita baca dulu di Kesaksian pasal 1 tadi. Tadi kita baca ayat yang ke-8, saudara, bahwa dikatakan tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8 kita baca sama-sama, dua ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita menerima Roh Kudus, kita akan menerima kuasa. Jadi kalau orang melayani tanpa Roh Kudus, melayani tanpa kuasa. Orang yang menerima Roh Kudus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang pertama kita menerima kuasa. Katakan kuasa. Kuasa. Ya. Sudah. Kita menerima kuasa. Kata kuasa ya di dalam ayat ini itu berarti dunamis, ya. Dunamis. Dari dunamis inilah kemudian artinya dia hidup, dia bergerak, ya. Kemudian muncul kata dinamit, ya. Artinya ada satu power, ada satu kekuatan, dinamik. Artinya di mana? Kalau ada dinamit, mereka sudah meledak, pasti orang akan ramai, menjadi sorotan. Ada power, ada kekuatan, ada kuasa. Kamu akan menerima dinamik, kamu akan menerima power, kuasa. Kuasa Tuhan itu ada di dalam rohnya, Roh Kudus. Memang Roh Kudus bukan sekedar satu kuasa, tapi Roh Kudus adalah
satu pribadi dari Allah Tritunggal. Dia pribadi yang punya kehendak, punya pemikiran, saudara, dan punya juga perasaan. Jadi dia bukan hanya sekedar power yang saat kita butuh baru kita pakai. Tapi Roh Kudus itu satu pribadi, saudara, pribadi yang bisa kita ajak berkomunikasi. Saat kita bangun pagi, ya kita boleh menyapa Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Dan orang yang menerima Roh Kudus, dia menerima kuasa. Kuasa yang membangkitkan orang-orang mati. Kuasa yang untuk menyembuhkan orang. Itulah kuasa Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Kisah Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-37. Saya akan bacakan kepada kita di ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, sesudah dibaptis dalam baptisan Yohanes, lalu Yesus itu juga ya dihinggapi oleh Roh. Sebab kita lihat ketika dibaptis, maka Allah Bapa melihat, saudara, ada burung merpati. Ya, Roh Tuhan seperti burung merpati hinggap pada Yesus. Nah, dan ayat 28 sama-sama kita baca, ayat 38 sama-sama kita baca, yaitu dua ya, ayo sama-sama kita baca ayat yang ke-38, sama-sama dua ya, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi dengan kuasa Roh dia berkeliling menyembuhkan orang-orang yang dirasuk oleh setan. Berarti kuasa Roh Kudus itu kuasa yang mampu mengalahkan setan dan pekerjaannya. Pekerjaan setan iblis yang membuat orang-orang sakit misalkan. Saudaraku, kuasa Roh Kudus itu bisa bekerja, menyembuhkan, memulihkan. Kuasa Roh yang tak terbatas. Itulah kuasa Roh Kudus. Kalau kita menerima Roh Kudus, kita akan menerima kuasa. Kuasa Roh Kudus ini juga yang dipakai oleh Rasul Paulus. Sehingga banyak dalam pelayanannya orang-orang mengalami mukjizat, mengalami keajaiban. Karena Roh Kudus. Saudara, kalau kita lihat tadi di dalam Kisah Rasul pasal 19, bahkan sapu tangannya saja bisa menyembuhkan. Saudara, itulah orang yang diurapi, Allah oleh Roh Kudus. Allah mengurapi Yesus oleh Roh Kudus. Dan pengurapan yang sama itu juga akan dimiliki oleh para rasul-rasul. Sebab roh yang sama itu juga yang ada pada rasul-rasul.
dan roh yang sama itu juga yang ada pada kita sekarang ini. Jadi bukan Roh Kudus yang lain, Roh Kudus yang sama, Roh Kudus yang satu. Itu memberikan kuasa kepada kita. Makanya kita nggak perlu takut, saudara, terhadap sakit penyakit apapun, virus apapun, kita nggak perlu takut. Karena ada kuasa Roh Kudus. Amin. Ada kuasa Roh Kudus. Dan kita ada hari ini pun itu karena kuasa Roh Kudus yang memberikan kita perlindungan, penyertaan. Saudara yang kekasih, sebab itu kita melihat bagaimana Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Karena Yesus tahu kalau mereka pergi tanpa Roh Kudus, mereka pergi tanpa kuasa. Mereka akan bisa menjadi saksi. Karena kita lihat, saudara, kalau Roh Kudus turun, yang pertama kita menerima kuasa, menerima power, menerima dinamis, kekuatan melampaui akal pikiran manusia. Saudara, itu akan terjadi. Makanya kita percaya mujizat itu masih ada sampai hari ini lewat kuasa Roh Kudusnya. Tuhan Yesus banyak mengadakan mujizat-mujizat selama dia di bumi sebagai manusia utuh 100%. Dia tetap punya kuasa sebab dia juga berjalan bersama dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menuntun dia ke padang gurun, dia ikut. Saudara, ini yang pertama. Yang pertama, kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus atau menerima Roh Kudus, ya, saya sebut kata baptis karena memang tadi dikatakan situ dibaptis. Kalau Yohanes membaptis kamu dengan air, maka tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kata menerima itu artinya dibaptis. Saudara, dibaptis dengan Roh Kudus, maka kamu akan menerima kuasa. Yang kedua, dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksiku. Kita nggak akan bisa menjadi saksi Tuhan kalau kita nggak dipenuhi dengan Roh Kudus. Nggak bisa, saudara. Ya. Nggak bisa. Kata menjadi saksi di sini itu bukan sekedar kita memberitakan firman, ya, saudara. Kita tampil di depan dalam waktu-waktu ibadah tertentu, kita mulai berdiri, kita mulai mengisi ruang-ruang kesaksian. Bukan itu. Kata saksi di sini dalam terjemahan aslinya itu diartikan dengan kata martir. Martir artinya kita rela mati. Rela mati demi menyaksikan Kristus. Jadi menjadi saksi bukan hanya sekedar ada banyak orang dalam KKR besar, kemudian dia tampil, dia bersaksi di depan. Dalam ibadah-ibadah tertentu ada ruang kesaksian, dia bersaksi di depan. Tapi kata saksi di sini orang yang mempertahankan
memberitakan nama Yesus. Orang yang menolak terlibat dalam penyembahan berhala, dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu kata saksi di sini. Jadi bukan semata-mata, bukan sekedar hanya berbicara. Saudara akan mampu, saudara, menyerahkan hidup kita ini, bahkan mempertaruhkan nyawa kita ini untuk mempertahankan nama Yesus, untuk memberitakan nama Yesus. Gak akan sanggup kalau kita nggak dipenuhi dengan Roh Kudus. Gak akan sanggup. Sudah. Kalau kita lihat Rasul Paulus, itu orang yang betul-betul menjadi saksi yang luar biasa. Saudara, kita lihat dulu orang-orang yang menjadi saksi itu standarnya sampai betul-betul dia mau mati bagi Kristus. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang keempat, Wahyu 20, dan orang-orang yang beginilah yang akan mendapatkan tempat di masa milenium, masa zaman 1000 tahun. Wahyu pasal 20 saya akan bacakan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, itu perikopnya kerajaan 1000 tahun. Ayat 4, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Itu artinya martir, rela mati ya, karena kesaksian tentang Yesus, karena firman Allah, dan karena mereka menolak, tidak mau menyembah patung itu, dan tidak menerima tanda pada dahi mereka. Artinya mereka betul-betul menjaga hidup mereka benar di hadapan Tuhan. Itulah artinya menjadi saksi. Saudara, rela mati. Rasul Paulus adalah orang-orang yang berjuang, bahkan tidak memikirkan nyawanya sendiri. Dikatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku, asal saja aku sampai kepada menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadaku, sampai kepada garis akhir. Tidak menghiraukan nyawa. Pauluslah yang berkata satu-satunya rasul yang kita lihat, mati itu untung bagimu. Dalam Filipi 1 ayat 21, mati itu untung bagimu. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara yang kekasih, tidak mudah. Ini hanya orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus yang bisa seperti ini. Yang nggak pernah Roh Kudus, yang nggak perlu Roh Kudus, nggak akan bisa menjadi saksi. Mungkin saksi-saksi yang menurut standar konsep pemikiran manusia, saksi-saksi yang sekedar memberitakan firman apa adanya kepada orang-orang tertentu, kemudian bersaksi, saksi di dalam ruangan-ruangan, waktu ibadah ada ruangan kesaksian. Tapi Rasul Paulus
Sampai dia katakan sampai seperti orang gila. Dari 2 Korintus pasal 11 ayat 23. Kita lihat sebentar. Sedikit lagi ya saudara, supaya kita bisa mendapatkan berkat yang besar dalam suasana kebangkitan Yesus. Supaya ada kuasa kebangkitan itu dalam hidup kita. Itulah kuasa Roh Kudus. Dari 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 ayat 23, demikian firman Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Ini pertanyaan. Ya. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Lebih lagi. Bayangin, saudara. Paulus lebih lagi. Dalam dia memberitakan firman sebagai pelayan Tuhan, dia nggak menghiraukan nyawanya. Itu gila, ya, saudara. Makanya menjadi martir itu nggak gampang. Jadi kata menjadi saksiku mulai dulu di Yerusalem. Yerusalem itu adalah tempat kita, saudara. Lalu kemudian Judea, ya, Samaria, sampai kemana? Ke ujung bumi. Harus tidak cukup hanya di Yerusalem, tapi harus berani keluar ke Judea, harus berani keluar sampai ke ujung-ujung bumi, ke ujung dunia, ke Samaria, beritakan firman. Paulus oleh karena pemberitaan firman, oleh karena dia menjadi saksi, maka risikonya kita lihat, saudara. Kalau kita perhatikan ayat 24, ayat yang ke-23 tadi, ya, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Berarti Paulus lebih gila. Ya. Aku lebih banyak berjerih payah, berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Kita lihat bagaimana saudara Paulus menghadapi proses-proses pembentukan hidupnya lewat aniaya, tantangan yang dihadapi. Inilah artinya pelayan. Kata saksi itu pelayan, martir. Saudara yang kekasih, kalau sudah baca nanti ke bawah sampai terus di bawah, ada banyak hal yang dilakukan oleh Paulus, yang dialami Rasul Paulus itu di luar batas, ya, di luar batas. Kita ya masih biasa-biasa. Mari sama-sama. Yang bisa mampu untuk menjadi saksiku, kata Tuhan, hanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang menerima Roh Kudus. Yang tidak menerima Roh Kudus tidak akan pernah bisa menjadi saksi. Sebab begitu ada ujian, tantangan, penolakan, saudara langsung berhenti, berbalik arah. Tapi Paulus, dia mengikuti gerakan Roh Kudus. Aku sebagai tawanan roh, dan kemanapun Roh Kudus bawa, dia ikut. Walaupun sengsara dan kematian menanti, Paulus enggak gentar untuk itu. Saudara, sekali lagi, kuasa Roh Kudus itu
kuasa yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang mampu menjadi saksi Tuhan seperti inilah yang mendapatkan bagian di kerajaan zaman 1000 tahun. Masa 1000 tahun kita memerintah sebagai raja. Saudara, itu orang-orang yang dipenggal oleh karena kesaksian, oleh karena pemberitaan firman, oleh karena menolak untuk menyembah patung. Memang kalau kita konsisten dan kita komitmen untuk berdiri atas firman Tuhan tanpa kompromi, tantangannya berat, tantangannya banyak, saudara. Jadi nggak ada ceritanya di dalam Alkitab. Nggak ada ceritanya dalam Alkitab. Orang yang melayani itu hidupnya enak, tenang-tenang, bahagia. Nggak ada. Saudara, nggak ada. Jadi nggak ada teologi kemakmuran di sini. Kalau kita lihat nggak ada. Nggak ada ceritanya orang yang melayani Yesus itu diberkati secara finansial di dalam sejarah orang-orang yang melayani Tuhan. Gak ada. Semua mereka diberkati dengan penderitaan kalau mereka hidup dalam kebenaran. Tapi saya percaya, saudara, soal hal lahiriah itu pun akan ditolong Tuhan, akan diperlengkapi Tuhan hari-hari ini, sepanjang kita mau mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Paulus dari sejak dia bertobat ketika dalam perjalanan ke Damsyik, saudara, sejak itu kita lihat yang ada hanya penderitaan demi penderitaan yang dilewati. Beda dengan sebelumnya. Tapi setelah dia mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, dan kalau dia komitmen menjadi saksi, maka banyak penderitaan yang dia hadapi. Yang saya mau sampaikan kepada kita hari-hari ini, jangan pernah kita berharap untuk mendapatkan kemewahan dalam dunia ini. Jangan pernah kita berharap untuk kesenangan hal-hal dunia. Tapi marilah kita bertekun untuk mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Menjadi saksi. Maka orang yang bisa menjadi saksi itu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang menjadi saksi itu orang yang menerima Roh Kudus. Saudara yang dikasih, dan soal surga nggak ada hubungannya dengan soal makan minum. Sebab kerajaan surga bukan soal makanan dan soal minum, tapi kerajaan surga adalah soal kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya tidak menolak berarti kalau misalnya ada banyak orang diberkati, ya puji Tuhan. Saudara. Ya puji Tuhan. Tapi jangan sampai itu menjadi andalan kita. Jangan itu menjadi sasaran kita. Jangan itu menjadi tujuan kita. Itu hanya bonus yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Jadi sekali lagi saya berdoa bagi kita semua malam ini supaya kita bisa menerima kuasa dan menjadi saksi. Terimalah Roh Kudus, biar semua kita dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara, apalagi yang mau kita harapkan, yang mau kita inginkan? Kuasa diberikan, saudara. Kuasa Roh Kudus
dan kita bisa menjadi saksi. Artinya pelayan-pelayan Tuhan yang berani gila-gilaan untuk Tuhan, habis-habisan untuk Tuhan, mati-matian untuk Tuhan. Saudara, itu harus tekad kita, kerinduan kita, saudara. Maka bagian kita, urusan kita, makan minum kita pakai. Itu Tuhan yang urus. Yang penting gak usah pusing dengan semua itu. Lakukan firman saja. Buka hati, terima Roh Kudus. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus akan menuntun segala sesuatunya nanti untuk kebaikan kita. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Meneguhkan, menguatkan kita. Maka buka hati untuk menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Buka hati untuk menerima Roh Kudus supaya kita bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus, agar kita menerima kuasa dan bisa menjadi saksi. Tuhan Yesus memberkati kita. Biar firman malam ini kita simpan di hati, kita praktekkan dalam kehidupan kita di hari-hari yang terakhir ini, saudara. Jangan sampai kita hidup tanpa Roh Kudus, tapi hiduplah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Kita akan menaikkan satu pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan. Haleluya, haleluya. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus boleh bekerja atas hidup kita. Buka hatimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hati kami terbuka untuk-Mu, Tuhan. Biar kami dipenuhi dengan kemuliaan. Terima kasih. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi pujian. Kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dari awal kita menaikkan pujian ini dari hati yang terdalam, sehingga hati kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja
suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puji, Kau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabbah Bayasi, Bayasi. Kau ajaib bagi Tuhan, Kau mulia, Kau Allah yang besar. Terima kasih, terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Kau ajaib, Kau saja yang suci. Haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Amin. Terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci. Amin. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Penuhi kami dengan kemuliaan Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dibaptis dengan Roh Kudus-Mu, kami dipenuhi dengan Roh-Mu, agar kami mendapatkan kuasa yang besar dari surga, kuasa Roh Kudus yang akan terus menyertai setiap pelayanan kami, menyertai hidup kami. Tuhan, kami yakin dan percaya kekuatan kuasa-Mu itu nyata bagi kami, dan supaya kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan yang setia walau banyak ujian, tantangan, rintangan.
kami akan tetap setia untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami sekaliannya. Kami berdoa juga bagi bangsa negara kami, Indonesia kami cintai. Tuhan, Kau berkati bangsa kami, berkati pemerintahan kami, berkati presiden, wakil presiden. Berkati juga Tuhan semua aparat pemerintahan kami, baik TNI, Polri, bahkan juga dari medis, kesehatan. Kau berkati para dokter, para perawat. Tuhan berkati semua. Sidang jemaat-Mu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Semua kami dipenuhkan dengan Roh-Mu Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, untuk kami tetap mampu bertahan teguh, berpegang teguh pada firman. Terima kasih dalam situasi yang sukar, yang sulit ini, kami tetap ada bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kami, maka pasti Tuhan akan menjamin hidup kami, berkati, memberikan kemenangan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Jika ada yang sakit juga Kau nyatakan keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan biar Engkau tetap dimuliakan, ditinggikan. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang sudah memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya ibadah malam ini lewat firman yang kita terima bisa memberkati kita dimanapun kita berada. Kita mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Besok pagi kita ketemu lagi jam 5 untuk ibadah pagi. Kita bersama-sama menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Shalom.